Pemerintah Kota Makassar resmi memulai tahapan asesmen seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi atau JPT Pratama di Pusjar SKMP Laraya Baruga nomor 4 Makassar, Senin 25 Agustus. Panitia seleksi terbuka Vivi Andriani mengungkapkan sebanyak 33 peserta dinyatakan lolos verifikasi berkas dan berhak mengikuti tahap asesmen. Tahapan seleksi dijadwalkan berlangsung secara berurutan. Penelitian administrasi telah dilaksanakan pada 4-18 Agustus 2025, dilanjutkan penelusuran rekam jejak pada tanggal 19 sampai dengan 20 Agustus 2025, serta penulisan makalah pada 21 Agustus 2025. Hari ini 25 sampai dengan 26 Agustus 2025, peserta mengikuti asesmen. Setelah itu tahapan wawancara oleh tim panitia seleksi dijadwalkan pada 1 sampai dengan 2 September 2025. Diketahui dari peserta asal Pemprov Sulsel, terdapat beberapa nama pejabat yang ikut serta, di antaranya Sekretaris BPBD Sulsel, Devi Kadafi, yang juga keponakan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Kabid Satpol PP Sulsel, Fahlevi Yusuf, Kabid Tata Ruang Dinas PUTR Sulsel, Andi Yurnita, serta Sekretaris BKD Sulsel, Hermawan Irfan Habas. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin melakukan inspeksi mendadak atau sidak keempat kantor pelayanan publik strategis Senin 25 Agustus. Lokasi yang dikunjungi adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil, Dinas Kesehatan, Inspektorat Kota Makassar, dan Kantor Kecamatan Rapocini. Sidak ini menjadi bagian dari komitmen API untuk memastikan layanan publik berjalan cepat, tepat, dan mudah diakses masyarakat. Di Disdukcapil, API berdialog langsung dengan warga yang tengah mengurus dokumen kependudukan. Ia menyoroti antrean panjang yang masih terjadi dan meminta adanya standarisasi waktu pelayanan per orang agar masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama. Selain itu, ia juga meminta disiapkan loket khusus untuk disabilitas serta desentralisasi layanan hingga ke kecamatan dan kelurahan. Dengan begitu warga tidak menumpuk di kantor pusat. API juga menemukan masih banyak arsip lama bahkan sejak 1987 yang belum terdigitalisasi. Ia menekankan agar seluruh data segera dipindahkan ke sistem cloud. Di kantor Kecamatan Rapocini, API menemukan suasana kerja yang cukup padat karena bersamaan dengan rapat koordinasi. Ia menekankan bahwa kecamatan yang dikenal berprestasi ini harus menjadi teladan dan tata kelola pelayanan. Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Negeri Makassar atau UNEM menggelar aksi unjuk rasa dengan menutup seluruh badan jalan di bawah jembatan flyover Makassar Senin 25 Agustus. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat. Massa mulai berkumpul di kampus, kemudian bergerak di kantor DPRD Sulsel untuk menyampaikan tuntutannya terkait kebijakan pemerintah pusat yang tidak pro terhadap rakyat, termasuk kenaikan tunjangan anggota DPR RI yang mencapai 100 juta rupiah per bulan. Menurut para mahasiswa tersebut, bahwa kemerdekaan bukan hanya sekedar seremonial tahunan, namun kemerdekaan adalah kedaulatan rakyat atas tanah, air, dan udara. Penolakan terhadap kebijakan-kebijakan bermasalah ini adalah bagian dari perjuangan panjang bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang adil, demokratis, dan berdaulat. Dalam aksi tersebut, pihak kepolisian mengerahkan sekitar 1.232 personel gabungan yang dikerahkan ke beberapa titik aksi, termasuk di kantor DPRD Sulsel. Dari pantauan di lokasi, massa dari BEM UNEM yang berada di depan kantor DPRD Sulsel Jalan Urip Sumoharjo Makassar telah melakukan orasi secara bergantian dengan pengawalan ketat petugas kepolisian. Sebelumnya, Kasih Humas Polrestabes Makassar AKP Wahiduddin mengatakan bahwa pihak kepolisian mengimbau agar masyarakat dapat menghindari titik yang diduga akan menjadi lokasi ratusan massa dari berbagai lembaga tersebut. Jadi tiap kelurahan khusus untuk khusus untuk di Sangkarang karena memang akses warga yang terbatas di sana. Kenapa berbasis kelurahan? Karena pertama di sana kan ada kantornya, bisa kita buka layanan nebeng di kantor kelurahan. Terus kedua, setiap kebutuhan persyaratan penerbitan dokumen yang membutuhkan pengantar lurah bisa langsung diurus juga di situ sekalian Mi. Jadi tidak perlu Mi. Kalau misalnya kita buka di
pulau lain, misalnya di luar Kodingareng dan juga Barancadi kan, dia harus, jika persyaratan penerbitannya itu membutuhkan keterangan dari lurah, otomatis mau tidak mau dia tetap harus ke Kodingareng dan juga Barancadi. Jadi makanya kita buka di 2 kelurahan ini insya Allah ke depannya. Dan perlengkapannya seperti disampaikan tadi Pak Wali, diminta untuk menyiapkan semua perlengkapan terkait layanan yang berbasis kelurahan di Kecamatan Sangkarang, seperti itu.